Kisah ini dimulai ketika seorang selebriti dengan 1 juta pengikut, Seo Ari, melakukan siaran langsung di media sosialnya. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan publik karena seharusnya dia sudah meninggal. Semua orang bertanya-tanya siapa sebenarnya dia, apa yang terjadi padanya, dan bagaimana dia bisa kembali. Alih-alih menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Seo Ari menyuruh penontonnya untuk menyiapkan camilan karena dia akan menceritakan sebuah kisah yang sangat panjang, kisah tentang bagaimana dia bisa mencapai puncak popularitas sebelum hidupnya berakhir secara tragis. Dia juga akan mengungkap rahasia kelam di balik dunia selebriti yang sangat mengerikan. Sebelum keluarganya bangkrut, Seo Ari adalah anak dari keluarga konglomerat yang hidup dalam kekayaan. Namun, sekarang, dia tidak lebih dari seorang gadis biasa yang hanya bisa fokus pada kehidupan nyatanya. Dia harus bekerja keras menjadi seorang sales promosi untuk produk kecantikan dengan upah yang pas-pasan. Meskipun begitu, Seo Ari tidak malu dan dia percaya bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Sahabat terbaik Seo Ari, Jong Sun, sangat tertarik dengan kehidupan para influencer di media sosial. Dia selalu up-to-date dengan semua isu yang sedang hangat dibicarakan, salah satunya adalah kasus perkelahian Bin Imom dengan mantan temannya yang juga seorang influencer. Bin Imom aktif dalam bisnis dan dia memiliki sekitar 300.000 pengikut. Selain itu, dia juga anggota masyarakat prestisius yang dikenal sebagai Gabin Society. Karena kasus perkelahian yang dihadapinya membawa citra buruk, orang-orang di Gabin Society perlahan mulai menjauhi Bin Imom. Gabin Society berisi beberapa influencer terkenal dengan latar belakang yang beragam. Salah satu yang paling dihormati di antara mereka adalah Si Hyun, seorang desainer fashion. Meskipun dia tidak menggunakan media sosial, dia memiliki pengaruh terbesar karena latar belakang keluarganya yang luar biasa. Suatu hari, Seo Ari menawarkan produk kecantikannya kepada beberapa asisten rumah tangga. Namun, pemilik rumah tiba-tiba pulang, sehingga Seo Ari terpaksa bersembunyi di lemari. Dan Seo Ari tidak menyadari bahwa saat itu, dia berada di rumah Si Hyun. Setelah secara tidak sengaja melihat kehidupan glamor Si Hyun dan koleksi pakaiannya yang mewah, Seo Ari sedikit tertarik untuk memahami kehidupan para selebriti. Hingga suatu hari, Seo Ari secara tidak sengaja bertemu dengan teman sekolah lamanya, Min Hye, yang sekarang menjadi influencer sukses dan anggota Gabin Society. Min Hye mengira bahwa Seo Ari semakin sukses. Min Hye tidak tahu bahwa Seo Ari bangkrut dan hidup susah. Berita terakhir yang Min Hye ketahui tentang Seo Ari adalah informasi bahwa Seo Ari pergi untuk belajar di Universitas Yale, di Amerika Serikat. Sebenarnya Seo Ari tidak bermaksud menutupi situasinya, tetapi temannya, Jong Sun, yang terobsesi dengan kehidupan influencer, memintanya untuk diam agar bisa tetap berhubungan dengan Min Hye. Kemudian, Min Hye mengundang Seo Ari ke pesta akhir pekan, berharap dapat membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia memiliki kenalan yang hebat. Awalnya, Seo Ari menolak. Namun setelah mengenang kembali masa lalunya, saat dia berteman dengan Min Hye yang menyedihkan saat itu, dia bertanya-tanya apa yang membuat teman lamanya begitu sukses sekarang. Seo Ari akhirnya membuat akun Instagramnya sendiri dan dia menerima undangan Min Hye setelah saling mengikuti di Instagram. Seo Ari menghadiri pesta tersebut dengan gaun mewah yang dipinjamnya dari toko jahit ibunya. Secara teknis, gaun mahal itu milik orang lain dan Seo Ari mengambil risiko untuk memakainya ke pesta tersebut. Sesampainya di tempat pesta, Seo Ari terkejut oleh seorang pria yang tiba-tiba menyentuhnya dan mengira dia adalah temannya. Ternyata, gaun yang dipakai oleh Seo Ari tidak bisa dibeli oleh sembarang orang. Dan pria itu, Jun Kyung, pernah membeli gaun yang sama untuk kenalannya. Seo Ari merasa kesal dan mengancam akan melaporkan pria itu, sebelum akhirnya dia masuk ke dalam pesta. Di sana, Min Hye menyambut Seo Ari dengan bangga, tetapi gaya dan pengetahuan Seo Ari tentang barang-barang mewah tidak sebanding dengan para influencer tersebut. Dia terdiam ketika para bintang bertanya bagaimana dia mendapatkan gaun mewah yang sangat langka itu. Merasa frustrasi, Seo Ari mengakui segalanya dan mengatakan bahwa dia memang pernah kuliah di Universitas Yale, tetapi tidak lulus, jadi sekarang dia hanya lulusan SMA. Min Hye sangat terkejut mendengar pengakuan Seo Ari. Lalu, keadaan menjadi semakin buruk ketika Bin Imom menerobos masuk ke pesta dan menyerang Min Hye yang mencoba mengusirnya dari klub. Bin Imom sangat marah, karena setelah semua bantuannya untuk menaikkan nama Min Hye, dia justru mendapatkan tanggapan yang tidak pantas. Saat itulah Seo Ari akhirnya mengetahui mengapa Min Hye menjadi terkenal. Selama ini, Min Hye mendekati selebriti dan memanfaatkan ketenaran mereka serta terus menempel seperti parasit sampai akhirnya dikenal oleh banyak orang. Begitulah cara para influencer bisa membesarkan nama mereka. Adegan kembali ke masa kini. Siaran langsung yang dilakukan oleh Seo Ari menarik perhatian Gabin Society. Mereka takut Seo Ari akan mengungkapkan rahasia terbesar yang selama ini mereka coba tutupi. Para penonton bertanya-tanya apakah Seo Ari adalah hantu. Dan saat itu, jumlah penonton siaran langsung terus bertambah dan Seo Ari menanggapi komentar mereka secara real time.
Ini membuktikan bahwa siaran langsung itu nyata. Apapun yang terjadi, Gabin Society akan terus mencoba melacak keberadaan Seo Ari, begitu juga dengan aparat penegak hukum. Melalui siaran langsung, Seo Ari melanjutkan ceritanya saat dia menghadiri pesta malam itu. Dia mencoba menghentikan perkelahian dan mencoba menyadarkan Bini Imom yang arogan. Namun Bini Imom, yang sangat marah, menyerang Seo Ari, menyebabkan tumpahan anggur di gaun Seo Ari. Tidak hanya itu, Bini Imom juga terus menghina Seo Ari sebagai wanita miskin. Meskipun begitu, Seo Ari tidak peduli dengan reputasinya. Dia kembali menyerang Bini Imom dengan sebuah fakta. Seo Ari mengatakan bahwa tindakan Bini Imom saat ini tidak akan mengubah apapun dan malah membuatnya semakin jatuh. Sekarang semua orang tahu sikap asli Bini Imom di balik media sosial. Malam itu, dia hancur dan benar-benar diusir dari Gabin Society. Sementara itu, Seo Ari tampak sangat karismatik saat meninggalkan pesta dengan penuh percaya diri. Gaun yang ternoda yang dipakai Seo Ari malam itu ternyata milik Si Hyun, dan harganya sangat mahal. Seo Ari dan ibunya sangat malu ketika Si Hyun datang ke toko jahit untuk memeriksa gaunnya. Namun ternyata Si Hyun menerima dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu membayar ganti rugi. Tetapi di sisi lain, Seo Ari tidak suka berutang, jadi dia menawarkan semua tabungannya di rekeningnya dan berjanji untuk membayar sisanya nanti. Tetapi Si Hyun menjelaskan bahwa dia tidak sering memakai gaun itu dan mungkin seharusnya sudah membuangnya sejak lama. Namun dalam adegan kilas balik, ternyata gaun itu menyimpan kenangan indah bagi Si Hyun. Di sisi lain, reputasi Min Hye terancam setelah berkelahi dengan Bini Imom di pesta malam itu. Dan pengikutnya juga berkurang cukup banyak. Tetapi bagaimanapun, Si Hyun mencoba untuk terus mendukungnya sebagai sesama anggota Gabin Society. Anggota lainnya juga mengikuti nasihat Si Hyun untuk tidak meninggalkan Min Hye guna menjaga nama baik komunitas. Sementara itu, Seo Ari mendapatkan ratusan pengikut di Instagram hanya karena Min Hye mengikutinya kembali. Namun selain itu, pertengkarannya dengan Bini Imom menarik perhatian sebuah perusahaan konsultan terkemuka yang mengelola para influencer. Dan perusahaan tersebut juga yang mengangkat nama Min Hye. CEO perusahaan tersebut melihat potensi dalam diri Seo Ari sehingga ia mencoba menghubunginya untuk menawarkan kerjasama. Namun sayangnya, Seo Ari tidak tertarik. Setelah itu, Seo Ari menjelaskan semua latar belakangnya kepada Min Hye, tentang bagaimana keluarganya bangkrut dan pekerjaannya saat ini sebagai sales produk kecantikan. Kemudian, Min Hye mengundang Seo Ari untuk siaran langsung bersama Gabin Society. Dia membantu Seo Ari mempromosikan produknya, seolah-olah dia terlihat sangat setia kepada seorang teman hanya untuk memperbaiki citranya. Dia tidak ingin dicap sebagai tikus yang meninggalkan kapal yang tenggelam setelah perselisihan dengan Bini Imom yang mengangkat namanya. Seo Ari merasa bahwa dia hanya dimanfaatkan. Dan setelah siaran langsung berakhir, Seo Ari bertengkar dengan Min Hye yang kemudian menghina Seo Ari habis-habisan. Min Hye mengejek Seo Ari yang hanya seorang sales dan pecundang. Sebenarnya, Seo Ari tidak pernah terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Tapi melihat Min Hye yang dulunya bukan siapa-siapa dan sekarang bisa sukses, membuatnya merasa tidak nyaman. Dalam siaran langsung, Seo Ari menjelaskan bahwa kehidupan virtual dan dunia nyata tidak ada bedanya selama ada manusia. Dimanapun itu, pengikut akan selalu memberikan kekuatan kepada seseorang. Dan melalui ketenaran itu, uang bisa didapatkan. Namun dalam dunia selebriti yang tidak diketahui, siapapun bisa membeli pengikut dan menciptakan kekuatannya sendiri, seperti yang dilakukan Min Hye untuk mendapatkan kembali popularitasnya. Yang penting adalah kualitas sama pentingnya dengan jumlah. Berapa banyak selebriti di antara para pengikut dan ini menentukan kelas sosial para influencer. Ada banyak cara untuk menggoda wanita, tetapi Jun Kyung datang dengan cara yang benar-benar unik. Dia tertarik pada Seo Ari pada pandangan pertama, terutama setelah dia melihat penampilannya yang karismatik di pesta malam itu. Jun Kyung menyerahkan diri kepada polisi dengan tuduhan pelecehan ketika dia menyentuh Seo Ari malam itu, hanya untuk bertemu dengannya. Dan akhirnya, Seo Ari dipanggil ke kantor polisi. Kesal dan marah, Seo Ari meminta polisi untuk menyelidiki kasus ini dengan serius, berharap bahwa Jun Kyung benar-benar belajar dari tindakannya. Beberapa waktu kemudian, setelah produk kecantikan Seo Ari dipromosikan oleh Min Hye melalui siaran langsung, penjualan kosmetik Seo Ari benar-benar meningkat pesat. Dan diam-diam, teman Seo Ari juga mengunggah beberapa foto ke Instagram Seo Ari yang kemudian menarik banyak perhatian dari netizen. Tawaran kerjasama terus bermunculan di Instagram Seo Ari dan hal itu mulai menggerakkan hatinya untuk terjun ke dunia influencer. Dia datang untuk menemui Seng Hyok, CEO sebuah perusahaan konsultan untuk meminta nasihat. Dan setelah itu, Seo Ari dibawa untuk berdandan dan belajar tentang daya tarik sejati menjadi seorang influencer. Seng Hyok menjelaskan bahwa Seo Ari bisa mendapatkan hal-hal selain uang, mulai dari sponsor, endorsement, dan exposure. Tapi tentu saja jika pengikutnya sudah mencapai ribuan, atau bahkan jutaan.
Dengan dukungan yang tepat, Seo Ari bisa menghasilkan miliaran uang per bulan dan hidupnya akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu, Seo Ari setuju untuk bergabung dengan perusahaan manajemen. Dan hal ini membuat Min Hye merasa tidak senang dengan ide tersebut, tetapi dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk bekerja sama dan saling menguntungkan. Pada awalnya, Seo Ari mendapatkan ketenaran hanya karena Min Hye mengikutinya kembali di Instagram. Tetapi orang-orang terus mengikutinya dan membuktikan bahwa dia memiliki pesona yang luar biasa. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan ribuan pengikut. Kepolosan Seo Ari adalah kecantikan alaminya. Dan gaya murah tapi modisnya kemudian menciptakan tren tersendiri. Di antara pengikutnya, ada satu pengguna dengan akun bernama BBB Famous, yang tampaknya memiliki niat khusus terhadap Seo Ari dan mungkin terkait dengan cerita kematiannya. Selain Si-hyun, Gabin Society membenci Seo Ari dan melihatnya sebagai ancaman. Seo Ari adalah antitesis mereka. Dia menjadi populer karena pakaian murah dan sederhana, tanpa citra palsu, yang membuatnya terlihat asli dan disukai. Sementara di sisi lain, orang-orang di Gabin Society terbiasa tampil sempurna tetapi penuh kepalsuan. Mereka terlihat ramah di media sosial, tetapi di balik itu, mereka hanya sekelompok orang egois yang bahkan tidak ragu mengkhianati teman mereka sendiri demi ketenaran. Suatu waktu, Gabin Society mengundang Seo Ari ke sebuah acara mode, di mana dia bisa menjual koleksi pakaiannya. Si-hyun, sebagai penyelenggara, menyambutnya dengan baik. Tapi anggota Gabin Society lainnya mengejek bahwa pakaiannya terlalu murah dan menyuruhnya pergi. Seo Ari yang kesal segera berkemas dan tiba-tiba terjatuh saat meninggalkan tempat tersebut. Hal ini membuatnya semakin malu karena menjadi tontonan. Namun, Jun Kyung muncul tepat waktu dan segera membantu Seo Ari. Anggota Gabin Society marah dan cemburu karena Jun Kyung, idola mereka, berada di pihak Seo Ari. Jun Kyung adalah CEO perusahaan kosmetik terkemuka. Dia adalah pemuda tampan dan keluarganya juga sangat kaya dan terhormat. Semua orang menyukainya, termasuk para influencer dan selebritas top. Dan Seo Ari baru mengetahui fakta mengejutkan ini. Setelah kejadian itu, Seo Ari yang kesal membuat unggahan mengejutkan di Instagramnya. Dalam keterangannya, Seo Ari menjelaskan bahwa dia tidak ingin mendapatkan likes atau pujian di media sosialnya. Dia tidak ingin pengikutnya menjadi pelayan atau kaki tangan yang memuja idola mereka seperti putri. Sebaliknya, Seo Ari meminta orang untuk melakukan hal itu kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini dia menyindir Gabin Society yang selalu haus perhatian. Unggahan Seo Ari mendapat banyak hujatan, terutama dari mereka yang benar-benar memuja Gabin Society. Pengikut Seo Ari menurun drastis, tetapi di sisi lain, para pembenci Gabin Society mulai berani menyuarakan pendapat mereka tentang asosiasi yang pada dasarnya lapar akan perhatian. Seo Ari kemudian menemukan beberapa akun kebencian tentang dirinya, membuktikan bahwa penggemar fanatik Gabin Society mulai bertindak membela para influencer tersebut. Di tengah semua itu, Seo Ari berteman dengan sebuah akun anonim yang membantunya memperbaiki citranya di depan netizen. Tidak lama setelah mereka berkomunikasi, entah bagaimana, akun bernama BBB Famous tersebut mampu menggerakkan orang-orang yang berpikiran sama dengan Seo Ari dan mereka mulai muncul di forum-forum online. Banyak netizen ternyata tidak menyukai Gabin Society sehingga mereka mulai memberikan dukungan kepada Seo Ari dan membuat pengikutnya meningkat lagi. Sementara itu, hubungannya dengan Jun Kyung semakin dekat. Melihat bagaimana Seo Ari terus menghindarinya, Jun Kyung semakin penasaran dan membuat akun Instagram hanya untuk mengikutinya. Dia bahkan secara terbuka menjelaskan ketertarikannya pada Seo Ari dan ingin dekat dengannya. Dan Seo Ari juga membatalkan tuntutannya terhadap Jun Kyung karena dia tidak ingin terlibat dengannya lagi dan jelas-jelas tidak memiliki perasaan padanya. Sementara Seo Ari mulai menjalani hidup barunya sebagai seorang influencer, rumor tentang hubungannya dengan Jun Kyung mulai menyebar, membuat Gabin Society semakin kesal. Klimaksnya adalah ketika perusahaan Jun Kyung merilis kosmetik baru dan mengundang para influencer untuk meramaikan acara peluncuran. Berbeda dengan Min Hye, Seo Ari dibayar oleh perusahaan Jun Kyung untuk datang ke acara tersebut, membuktikan bahwa dia adalah selebriti yang lebih berkualitas. Seo Ari tidak pernah menyangka bisa berinteraksi dengan Yeon Woo, seorang aktris yang sedang naik daun. Selain itu, anggota Gabin Society, Chae-hee, merasa tidak dihargai ketika Yeon Woo mengabaikannya dan lebih tertarik pada Seo Ari. Kesal karena itu, Chae-hee menyerang Yeon Woo sehingga Yeon Woo kemudian merendahkannya, sementara Seo Ari menyaksikan pertengkaran mereka. Chae-hee yang sombong selalu merasa dirinya benar, karena dia berasal dari keluarga terhormat dan juga adik ipar dari suami Si-hyun, yang merupakan pengacara terkenal dan cukup berkuasa dalam hukum. Sebagai kakak ipar yang baik, Si-hyun segera melerai pertengkaran saat orang-orang mulai memperhatikan Chae-hee. Kembali ke masa sekarang, pada hari kedua siaran langsung. Tidak ada yang tahu kebenaran tentang Seo Ari dan bagaimana dia kembali. Polisi tidak dapat melacak keberadaannya saat ini karena tampaknya dia menggunakan program khusus untuk menyembunyikan alamat IP-nya.
Gabin Society semakin bingung. Mereka mencoba melakukan siaran langsung juga untuk memberikan klarifikasi dan mencoba menyangkal semua yang dikatakan Seo Ari tentang kehidupan munafik mereka. Mereka berpikir bahwa Seo Ari pantas mati karena dia telah mengambil nyawa seseorang. Dan dalam siaran langsung, Seo Ari mengatakan bahwa dia memang telah membunuh seseorang. Pengakuan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan jumlah penonton siaran langsungnya hanya bertambah. Dalam cerita ini, hubungan Seo Ari dan Jun Kyung tidak berjalan baik. Karena lahir kaya, Jun Kyung cenderung tidak memikirkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Apa yang dia keluarkan dari kata-katanya memang fakta, tetapi cara dia berkomunikasi sering disalahpahami oleh orang lain. Pada suatu kesempatan, Seo Ari pergi ke rumah Jun Kyung untuk makan malam. Di sana, Seo Ari terkejut mengetahui bahwa Jun Kyung hidup dalam kemewahan ekstrim, di mana para pembantu hampir seperti budak baginya. Jun Kyung menjelaskan bahwa dia terbiasa dilayani sejak lahir, jadi dia pikir semua orang diperlakukan sama, tetapi ternyata tidak demikian. Meski begitu, dia merasa pantas dilayani karena telah membayar para pembantu dengan harga tinggi. Setidaknya, layanan itu adalah bentuk tanggung jawab bagi mereka yang bekerja untuk konglomerat. Namun, Seo Ari merasa dunianya sangat berbeda dari Jun Kyung, dan dia dengan tegas menolak ajakan kencan Jun Kyung. Tapi Jun Kyung serius dengan perasaannya. Semakin dia ditolak, semakin besar rasa sukanya pada Seo Ari. Dan dia tidak mau menyerah padanya. Sementara itu, Seo Ari dan temannya menjalankan bisnis baru. Mereka menciptakan merek mereka sendiri dan menjual pakaian grosir. Seo Ari memiliki selera mode yang baik dan dia tahu beberapa hal tentang bisnis pakaian, karena keluarganya dulu memiliki pabrik tekstil. Kombinasi ini semakin sempurna, berkat kehadiran adik laki-laki Seo Ari, Du Seong, yang baru saja kembali dari dinas militer. Dia cukup terampil dalam bidang IT dan mahir menggunakan perangkat lunak pengeditan. Dengan semua itu, Seo Ari memulai bisnisnya dengan cukup baik. Merek dagangnya, Ari & Official, perlahan-lahan mulai dikenal banyak orang. Namun, masalah muncul ketika seorang anggota Gabin Society, Angela, mengundang Ari untuk berdamai dengan Chae Hee dan anggota lainnya. Ari menerima undangan Angela untuk datang ke klub karena dia ingin berdamai dengan para influencer lainnya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan diundang ke pesta narkoba. Chae Hee yang kebingungan mengambil foto dirinya dengan Ari yang masih terkejut dan mempostingnya di media sosial. Di sisi lain, Jun Kyung bertemu Si Hyun di sebuah restoran mewah. Ternyata, mereka saling mengenal dan pernah menjadi kekasih di masa lalu. Pada malam yang mengejutkan itu, Si Hyun melihat postingan Chae Hee di Instagram dan segera menjemputnya. Sementara itu, suami Si Hyun, Tae-jon, kakak Chae Hee, dengan cepat menutupi kekacauan tersebut melalui koneksi dan kekuasaannya. Mereka tiba di klub ketika salah satu orang yang juga bekerja di sana overdosis dan menjadi tidak sadarkan diri. Tae-jon menghentikan Ari yang ingin melaporkan insiden tersebut kepada polisi, dan dia menutupinya dengan rapi. Ini menunjukkan bahwa kasus seperti ini bukanlah pertama kalinya Gabin Society menutupi sesuatu. Namun, Si Hyun sebenarnya tidak bermaksud menutupi kasus tersebut. Suaminya justru mengancam Ari dan menawarkan imbalan jika dia mau merahasiakan apa yang terjadi. Ari menolak, meskipun dia sebenarnya tidak ingin melaporkan semuanya kepada polisi. Hanya saja, dia tidak suka dibungkam dan diremehkan seperti itu. Tae-jon jelas memiliki banyak pengaruh dan dia tidak merasa bersalah menutupi keburukan keluarganya. Jun Kyung dan Si Hyun kecewa dengan tindakan Tae-jon. Mereka berpikir bahwa apa yang dilakukannya sangat tidak terhormat. Karena sekarang Ari memegang rahasia besar Gabin Society, dia memiliki semacam kekuatan. Namun, itu juga membuatnya menjadi target. Sementara itu, Ari mengembangkan bisnisnya dan memperkuat mereknya agar bisa sukses dengan caranya sendiri. Dan Gabin Society bekerja sama untuk menjatuhkan bisnis Ari. Bisnis Ari berada di ambang kehancuran ketika toko tidak dapat memenuhi permintaan barangnya, dan dia harus segera mengirim pakaian kepada pembeli. Ari sudah memesan barang yang diinginkannya, tetapi kemudian seseorang mencurinya dan menjualnya dengan merek lain. Keadaan ini memaksa Ari untuk sementara menutup akunnya dan berusaha mengembalikan uang pembeli. Dalang di balik insiden ini adalah Min Hye dan Yuri, orang-orang yang cukup berkuasa dalam dunia perdagangan, dan para grosir tidak berani melawan mereka. Berkat bantuan akun anonim, BBB Famous, yang tahu banyak tentang dunia influencer, Ari mendapatkan beberapa informasi mengejutkan tentang Yuri dan latar belakangnya. Kemudian, dia datang menemui Yuri dan menantangnya dalam permainan poker taruhan tinggi. Di sini, Ari mengungkapkan rahasia Yuri yang ternyata suka menjual dirinya kepada pria hidung belang. Ini adalah bukti bahwa Ari tidak ragu menunjukkan taringnya kepada siapapun yang menghalangi jalannya menuju kesuksesan. Keajaiban datang kepada Ari ketika dia bertemu dengan mantan karyawan ayahnya yang sangat setia, Pak Park. Saat ini, dia mengelola pabrik tekstil yang dikembangkannya dengan uang pesangonnya di masa lalu. Sebagai bentuk balas budi, dia siap membantu Ari mempertahankan bisnisnya.
Gabin Society yang arogan mengira bisnis Ari akan hancur, tetapi ternyata tidak. Dengan semua pengetahuan yang didapat dari akun anonim, Ari memancing Angela untuk datang ke hotel dengan berpura-pura menjadi pria hidung belang yang menyewa jasa wanita. Ternyata Angela diam-diam menjual dirinya tanpa sepengetahuan suaminya. Ari menggunakan rahasia ini untuk membalas dendam padanya karena menyeretnya ke pesta narkoba malam itu. Sebagai imbalan untuk tetap merahasiakan, Ari mengambil tiket Angela ke acara Balmain, sebuah pertunjukan mode bergengsi dari rumah mode terkemuka. Seo Ari melakukan semua ini untuk bertemu dan berteman dengan Choi Bom, seorang model dan desainer terkenal. Gaya busana Ari menarik perhatian Choi Bom dan akhirnya mereka terhubung. Selain mendapatkan foto selfie dengan Choi Bom, Ari juga mendapat dukungan untuk mereknya dan itu memberi Ari dorongan besar. Sekarang, Ari bisa memproduksi pakaiannya sendiri melalui pabrik tekstil milik Pak Park. Dia tidak perlu takut barang-barangnya akan dicuri lagi, dan berkat bantuan Choi Bom yang sangat terkenal, bisnis Ari kembali meroket. Dan itu tidak berhenti di situ, Ari juga mengundang Jun Kyung untuk berkolaborasi dengan merek kosmetiknya. Pertemuan bisnis mereka berubah menjadi sesuatu yang manis ketika Jun Kyung menunjukkan keseriusannya kepada Ari dengan menciumnya. Hati Ari akhirnya luluh, dan dia mencium Jun Kyung dengan penuh cinta. Namun, meskipun begitu, Ari belum sepenuhnya menerima cinta Jun Kyung. Roda kehidupan terus berputar dan Ari telah mencapai puncak popularitasnya. Wajahnya selalu ada di sampul majalah dan dia selalu di karpet merah berdampingan dengan selebriti. Hal ini membuat Gabin Society khawatir. Bisnis Ari berkembang pesat dan sekarang dia memiliki ruang pamer fashionnya sendiri. Selain itu, dia juga telah memindahkan ibu dan saudaranya ke apartemen mewah. Seo Ari tidak ingin akun Instagramnya dikelola oleh agensi, dan dia tidak menerima dukungan acak. Dia harus mencoba produk sebelum mengiklankannya kepada publik untuk menjaga kualitas dan nilai jualnya. Namun, ini jelas mengurangi pendapatan agensi. Tetapi Ari tidak peduli karena uang bukan lagi prioritasnya. Jong Sun menyesali hal ini dan menawarkan untuk menggantikan Ari dalam mengiklankan produk yang telah ditolak. Namun, Ari melarangnya dan memintanya untuk fokus mengembangkan bisnis mereka. Jong Sun merasa kecewa mendengar kata-kata Ari yang tampaknya meremehkannya, tetapi dia segera menyadari posisinya. Pada titik ini, Ari mulai menjadi sombong dan merasa bahwa dia berada di puncak popularitasnya. Hingga suatu hari, Ari hadir di acara amal yang diadakan oleh Si Hyun di klub Aragon, di mana Chae-hee menyebabkan kekacauan dengan mengadakan pesta narkoba. Gabin Society juga ada di sana tetapi sekarang mereka tidak lagi menjadi sorotan karena Ari telah menarik perhatian publik. Melihat Choi Bom, model terkenal yang sangat dekat dengan Seo Ari, membuat Gabin Society semakin cemburu. Ketika mereka menggerutu dan menghina Seo Ari, saat itu Ari menghadapi mereka dengan mengatakan dengan sombong bahwa sekarang dia berada di level yang berbeda. Chae-hee yang kesal mengejar Ari tetapi kemudian jatuh dan mempermalukan dirinya sendiri. Gaun sponsor yang dikenakan Ari tumpah dengan anggur dan dia dengan santainya mengatakan bahwa dia bisa membeli gaun itu sebagai kompensasi. Saat itulah Ari menyadari bahwa dia telah berubah menjadi orang yang sombong. Namun masalah sebenarnya muncul ketika korban overdosis dilaporkan meninggal. Taejon mencoba mencari dokter untuk menyelamatkannya, tetapi gagal sehingga dia mencoba memanipulasi kematian tersebut sebagai bunuh diri. Secara teknis, Taejon tidak bersalah karena semua kekacauan ini disebabkan oleh adik perempuannya. Tetapi pilihannya untuk menutupi kasus ini adalah alasan mengapa dia disalahkan. Situasi semakin rumit ketika anggota keluarga korban membuat keributan di klub Aragon dan mencoba mencari informasi tentang kematian pria itu yang mereka anggap aneh. Ini akan menjadi masalah besar terutama bagi Taejon yang ternyata sering menutupi kasus kejahatan. Dan jika polisi turun tangan, semua perbuatannya selama ini juga akan terungkap. Jun Kyung secara pribadi mencari tahu segalanya tentang korban overdosis dan bagaimana Taejon memanipulasi kematiannya. Dia melaporkannya kepada Si Hyun yang sangat malu dan kecewa dengan tindakan suaminya. Jun Kyung meminta Si Hyun untuk tidak menanggung semuanya sendirian dan meminta bantuan. Kekhawatiran Jun Kyung membangkitkan kenangan masa lalu di antara mereka. Dalam adegan kilas balik, terungkap bahwa Jun Kyung yang memberikan gaun mewah kepada Si Hyun, dan gaun tersebut secara tidak sengaja dirusak oleh Ari di pesta. Si Hyun selalu menyimpan gaun itu karena dia tidak bisa menghilangkan kenangan yang tersimpan di dalamnya, bahkan ketika dia akhirnya berpisah dan menikah dengan orang lain. Si Hyun meninggalkan Jun Kyung sementara dia masih sangat mencintainya. Mereka tampak bahagia bersama, tetapi sikap acuh tak acuh Jun Kyung membuat Si Hyun salah paham padanya. Ketika keluarga Si Hyun mendorongnya untuk menikahi Taejon demi alasan politik, Jun Kyung tidak marah dan tetap tenang seolah-olah dia mengerti. Dan ini secara tidak sengaja membuat Si Hyun menjauh. Si Hyun berpikir bahwa Jun Kyung tidak ingin memperjuangkannya dan tidak mencintainya. Perpisahan itu menyebabkan luka di antara mereka karena berakhir dengan kesalahpahaman. Bagaimanapun, semua itu sudah berlalu. Jun Kyung telah menyerah pada Si Hyun dan sekarang dia jatuh cinta pada Seo Ari.
Kesalahan terbesar Ari adalah mengabaikan akun misterius bernama BBB Famous. Ari tidak sengaja melakukan itu ketika dia sementara menutup akunnya, tetapi pemilik akun itu mengira bahwa Ari telah membuangnya. Keadaan menjadi rumit ketika kasus kematian di klub Aragon terungkap ke publik. Tentu saja ini membuat Gabin Society, Taejon, dan orang-orang yang terlibat dalam menutupi kasus ini khawatir. Ini menjadi masalah bagi Ari, karena Taejon mulai menargetkannya dan berpikir bahwa dia adalah orang yang mengungkap berita tersebut. Jun Kyung, yang menyadari hal ini, memperingatkan Taejon untuk mengakui kebenaran sebelum masalah semakin besar dan merugikan banyak orang. Dia melakukan ini untuk melindungi Ari. Namun tampaknya, Taejon tidak akan mematuhi permintaan Jun Kyung dan hubungan mereka sebagai mitra bisnis mulai retak. Sementara itu, Seo Ari sedang menyusun acara kolaborasi monumental dengan Zhang Wei, seorang influencer Tiongkok dengan 38 juta pengikut di Weibo. Mereka berdua akan melakukan iklan streaming langsung untuk menjual produk Ari. Awalnya, Ari merasa bahwa dia tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar Tiongkok yang sangat besar. Namun Pak Park mencoba meyakinkannya bahwa kolaborasi ini adalah kesempatan emas sehingga dia akhirnya menerima tawaran kerja sama meskipun tampaknya sangat berisiko. Di tengah persiapannya untuk acara kolaborasi, Ari mengetahui bahwa kasus kematian di klub Aragon telah menjadi topik trending. Dan dia jelas terlibat, karena fotonya dengan Chae-hee juga terungkap. Ari menemui Si-hyun untuk membicarakannya, tetapi Si-hyun meminta Ari untuk menjauh dari masalah ini. Si-hyun tidak ingin Ari mempertaruhkan bisnisnya sendiri dan menghancurkan popularitasnya, sementara dia benar-benar tidak bersalah. Sekarang, Ari diberi pilihan untuk membela kebenaran atau mempertahankan karirnya dengan menutupi kebenaran. Fenomena ini seolah mengingatkan Ari pada bagaimana dia menjadi seseorang yang dia benci. Secara tidak sadar, dia telah melakukan banyak hal busuk dari menjilat selebritas top, mencari kesalahan orang lain, bahkan merencanakan untuk menjatuhkan orang lain. Dan kesuksesan yang dia dapatkan melalui cara yang buruk itu membuatnya menjadi sombong. Ari tidak ingin hal ini terjadi padanya, tetapi sebaliknya dia melihat temannya, Jong Sun, melakukan siaran langsung. Jong Sun mengiklankan produk yang selalu ditolak oleh Ari dengan cara palsu seperti yang biasanya dilakukan oleh influencer buruk. Ari melarang sahabatnya melakukan itu, tetapi Jong Sun menafsirkannya sebagai bentuk penghinaan. Jong Sun berpikir bahwa Ari meremehkan usahanya untuk menjadi terkenal di media sosial. Pikiran Ari sangat bingung ketika polisi akhirnya datang menemuinya untuk meminta informasi mengenai kasus kematian di klub Aragon, tetapi dia tidak langsung menjawab. Hingga akhirnya, acara kolaborasinya dengan Zhang Wei berlangsung dan dia mencoba tetap fokus. Ternyata acara tersebut sukses besar, di mana Ari berhasil menjual 1 juta produk dalam waktu singkat. Pencapaian ini luar biasa, tetapi Ari tidak bahagia mengingat bagaimana dia telah melukai temannya sendiri selama ini. Pada akhirnya, Ari membuat pernyataan kepada polisi tentang apa yang dia lihat di klub Aragon malam itu. Sebagian besar keputusannya didasarkan pada simpati terhadap Si-hyun. Seo Ari percaya bahwa Si-hyun adalah wanita yang baik dan tidak ingin membiarkan dia menderita akibat semua kekacauan ini. Sebenarnya, Si-hyun terlibat dengan Gabin Society hanya untuk tujuan bisnis dan keterlibatan saudara iparnya dalam masyarakat tersebut. Taejon dengan semua kekuasaannya mulai bertindak. Dia segera menutup laporan yang Ari berikan kepada polisi, dan dia juga akhirnya mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkan kasus kematian yang terjadi di klub Aragon ke internet. Jadi, pelakunya adalah Min Hye. Dia ingin menggunakan kasus tersebut untuk menjatuhkan Ari dan Chae-hee. Ini masuk akal karena dia tidak berada di pesta malam itu dan tidak terlibat dalam semua kekacauan yang terjadi. Tetapi hal itu justru menjadi bumerang baginya karena sekarang dia harus berhadapan dengan Taejon yang sangat berkuasa. Akun anonim BBB Famous merasa bahwa Ari telah mengabaikannya, dan sekarang berencana menjatuhkan Ari. Akun tersebut menghubungi Chae-hee dan bersekutu dengan Gabin Society serta merencanakan balas dendam. Akun misterius tersebut mengungkapkan semua percakapan dengan Seo Ari sejauh ini dan akan dimanipulasi oleh Min Hye. Dia menyusun kebohongan seolah-olah Seo Ari adalah seorang influencer munafik dan penuh kepalsuan. Ketika Ari membuat klarifikasi, Min Hye tiba-tiba melakukan siaran langsung dan memberitahu semua orang bahwa cerita tentang kematian di klub Aragon adalah rekayasa yang dia buat dan mengonfirmasi bahwa dia melakukannya karena dia diancam oleh Ari. Tampaknya ini adalah rencana yang dibuat oleh Taejon untuk menutupi kasus tersebut. Dia datang menemui Min Hye dan mengancam akan menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Dan ternyata suami Min Hye juga terlibat dalam bisnis ilegal, jadi sebagai gantinya untuk menyelamatkan mereka, Taejon meminta Min Hye untuk membuat pengakuan palsu dan mengalihkan semua kesalahan kepada Ari. Dengan begitu, kasus kematian di klub Aragon hanya akan dianggap sebagai berita bohong dan Min Hye tidak akan disalahkan karena netizen akan berpikir Ari yang berada di balik semua ini. Dampak dari kebohongan ini, para pembenci akhirnya muncul untuk menyerang Ari secara online. Si-hyun segera mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Taejon. Sayangnya,
dia hampir tidak bisa melakukan apa-apa untuk melawannya. Untungnya, Jun Kyung datang dengan gugatan hukum. Dia mengambil langkah besar melaporkan Taejon atas nama Ari, di mana dia akan menjadi saksi dalam semua kejahatan Taejon. Jun Kyung dan Si Hyun memutuskan untuk membela Ari. Sementara itu, banyak pelanggan mengembalikan pesanan mereka karena memboikot merek Ari. Ini terjadi karena skandal yang telah terjadi. 1 juta produk dipertaruhkan dalam masalah ini dan hanya masalah waktu bagi Ari untuk mencapai kebangkrutan. Jun Kyung mengirim pesan kepada Ari mengatakan bahwa semua kekacauan ini akan segera berakhir. Tetapi dalam perjalanannya ke kantor polisi, Jun Kyung tiba-tiba tertabrak mobil dan membuatnya terluka parah dan akhirnya koma di rumah sakit. Tidak diragukan lagi, dalang di balik insiden ini adalah Taejon yang tidak ingin kejahatannya terungkap. Sementara itu, Du Seong yang ahli IT berhasil melacak akun-akun pembenci yang telah menyakiti saudarinya. Banyak orang akhirnya ditangkap oleh polisi dan ternyata salah satu dari mereka adalah Jong Sun. Ari bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Jun Kyung, tetapi hatinya hancur ketika mengetahui bahwa dia telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Penderitaannya berlanjut ketika mendengar kabar bahwa Jun Kyung tidak memiliki banyak harapan untuk bertahan hidup. Ari menyesal karena telah mengabaikan Jun Kyung selama ini. Meskipun sudah terlambat, Ari akhirnya mengakui cintanya kepada Jun Kyung. Banyak hal buruk terjadi pada Seo Ari. Park, yang merasa bersalah terhadap Ari karena mendorongnya ke dalam bisnis yang sangat berisiko, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan meninggalkan semua tanggung jawabnya. Namun, orang-orang malah menduga bahwa kematian Park disebabkan oleh tekanan yang diberikan Ari padanya, dan mereka menyalahkannya. Pada titik ini, Ari menjadi orang yang paling dibenci di media sosial. Roda kehidupan Ari berputar kembali ke titik terendah dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Seo Ari berpikir bahwa jika dia tidak mengikuti egonya untuk menjadi terkenal sejak awal, mungkin semua kemalangan ini tidak akan terjadi. Penderitaan Ari adalah berkah bagi Gabin Society, tetapi Si Hyun tetap dalam masalah besar. Dia ingin mengakhiri keterlibatannya dengan Taejon dan mengajukan perceraian. Namun, Taejon menolak dan mengatakan bahwa selama ini dia telah menutupi kasus korupsi ayah Si Hyun sebagai seorang politisi dan dia akan mengungkapkan semua bukti kesalahannya jika Si Hyun ingin bercerai. Namun, Si Hyun tidak gentar dan berpikir sudah saatnya dia mengutamakan dirinya sendiri. Di sisi lain, tidak mampu menanggung semua beban yang menimpanya, Ari memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, Si Hyun memeluk Ari dengan penuh kasih. Si Hyun tahu bahwa mungkin Ari bersalah atas pilihan yang dia buat, tetapi semua orang yang terlibat juga bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan Ari tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Tetapi tampaknya upaya pencegahan tidak berlangsung lama karena pada akhirnya, Ari meninggalkan dunia ini dengan melemparkan dirinya dari mobil ke sungai dan dia secara resmi dinyatakan meninggal. Dan begitulah kehidupan Seo Ari berakhir secara tragis. Kembali ke masa kini, beberapa hari telah berlalu sejak Seo Ari melakukan siaran langsung yang benar-benar mengejutkan publik. Kepulangannya setelah berbulan-bulan dinyatakan meninggal menimbulkan banyak pertanyaan. Tetapi orang-orang lebih tertarik pada konspirasi yang dia ungkapkan dalam siarannya. Dia banyak berbicara tentang sisi gelap dunia selebriti, terutama upaya Taejon untuk menutupi semua kejahatannya dan Gabin Society. Masalah ini tidak luput dari perhatian media. Oleh karena itu, orang-orang mulai menuntut penjelasan dan mendesak polisi untuk bertindak. Namun, polisi tidak bisa menanggapi semua tuduhan yang diberikan Ari dalam siarannya karena dia dinyatakan meninggal. Tetapi salah satu detektif telah menerima laporan dari Ari tentang kasus kematian di klub Aragon yang kemudian ditutup oleh Taejon. Laporan tersebut dianggap sah karena dibuat saat Ari masih hidup dan melalui laporan tersebut, polisi bisa menyelidiki kembali kejahatan Taejon. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa keras Taejon mencoba menutupi kebohongannya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Polisi mulai menangkap orang-orang yang terkait dengan Taejon dan pada saat yang sama, keberadaan Ari bisa ditemukan oleh unit kejahatan siber. Kabar ini tampaknya didengar oleh banyak pihak, salah satunya adalah Jun Kyung yang berhasil selamat. Dia adalah orang pertama yang tiba di tempat siaran langsung Ari. Jun Kyung datang dengan penuh harapan, dan dia belum mati. Tetapi apa yang dia temukan cukup tak terduga. Ternyata orang yang melakukan siaran langsung adalah Jong Sun dengan teknologi yang memungkinkannya terlihat seperti Seo Ari secara real-time. Dia melakukan semua ini untuk menebus kesalahannya kepada Ari. Sebenarnya, alasan Jong Sun mencaci maki Ari di media sosial adalah karena cemburu. Melihat sahabatnya sukses, dia cemburu dan kebencian dalam hatinya muncul ketika dia diremehkan oleh Ari. Jong Sun mulai menghina Ari melalui akun pembencinya di Instagram, tetapi pada akhirnya dia menyesalinya. Semuanya masuk akal mengapa selama ini polisi kesulitan melacak lokasi siaran langsung tersebut, karena Du Seong yang sangat ahli di bidang itu terlibat dalam mempersiapkan propaganda tersebut. Berdasarkan pengakuan Du Seong dan Jong Sun, semua ini adalah permintaan terakhir Ari sebelum dia mengakhiri hidupnya. Mobilnya ditemukan di sungai, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan.
Jong Sun dan Du Seong menyerahkan diri ke polisi setelah keributan yang terjadi. Misi mereka untuk mengungkap kebenaran telah berakhir dan karena itu, polisi dapat bergerak untuk menangkap Taejon. Dengan apa yang telah diungkapkan melalui siaran langsung, Gabin Society benar-benar hancur. Chaehi ditangkap karena penggunaan narkoba dan keterlibatannya dalam kasus kematian di klub Aragon. Min Hye yang bangkrut mencoba melarikan diri bersama suaminya, sementara Angela diusir oleh suaminya yang kecewa setelah mengetahui bahwa dia suka berselingkuh. Dan anggota lainnya benar-benar lenyap dari ketenaran. Taejon sekali lagi mencoba melarikan diri dari tuntutannya tetapi Jun Kyung tidak bisa membiarkannya. Setelah lama absen, Jun Kyung mempersiapkan serangan terakhir untuk menjatuhkan Taejon dengan membuat anak buahnya berkhianat. Akhirnya, dia tak berdaya dan terpaksa menerima kenyataan bahwa dia akan membusuk di penjara. Satu-satunya hal yang tersisa dari kekacauan ini adalah identitas akun BBB Famous yang misterius. Selama ini, dia mengawasi kehidupan para selebritas sambil bekerja di panti pijat mewah yang sering dikunjungi oleh anggota Gabin Society. Di sanalah dia mendapatkan berbagai macam informasi tentang sisi gelap para influencer yang kemudian dia gunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan mereka. Motifnya didasarkan pada rasa iri dan cemburu karena dia miskin dan muak melihat kehidupan mewah para selebritas yang tidak pernah menghargainya di tempat kerja dan memperlakukannya dengan hina. Identitas aslinya adalah Seon Yong, dan munculnya siaran langsung tentang Ari membuatnya panik dan gelisah karena dia memainkan peran penting dalam kejatuhan Ari. Tetapi satu hal yang mengejutkannya adalah fakta bahwa siaran tersebut juga dibuat untuk melacak keberadaannya dan orang yang menjemputnya adalah Ari, yang ternyata masih hidup. Nyali Seon Yong tiba-tiba menciut dan dengan pikiran kacau, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi dia gagal. Dan akhirnya, dia ditangkap. Seo Ari mempersiapkan balas dendamnya dengan diam-diam bersama Si Hyun yang selalu ada dan mendukungnya. Si Hyun mendapat akhir yang bahagia karena dia bisa bercerai dari Taejon. Dan Jun Kyung sangat bahagia ketika mengetahui bahwa Seo Ari masih hidup dan mereka kembali bersama. Jong Sun dan Du Seong dibebaskan, namun mereka sudah mengetahui rencana ini sejak awal dan upaya mereka untuk menyembunyikan Ari adalah kesuksesan besar. Ibu Ari adalah orang terakhir yang diberitahu tentang rencana ini karena dia tidak bisa menjaga rahasia. Cerita berakhir ketika segalanya telah kembali, tetapi Ari memutuskan untuk meninggalkan gaya hidup influencer. Meskipun banyak orang mendukung dan menunggu kehadirannya di media sosial, Seo Ari percaya bahwa semua ini tidak sepenuhnya nyata dan manipulatif. Karena semua dukungan bisa berubah seketika menjadi hinaan hanya karena berita palsu. Bagi Ari, kehidupan nyata lebih indah untuk dijalani meskipun tidak sempurna. Menjalani hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain adalah tidak berarti, lebih baik dibenci karena menjadi diri sendiri daripada dicintai untuk sesuatu yang bukan dirimu. Banggalah pada dirimu sendiri dan jangan malu dengan cara orang lain memandangmu. Kepercayaan diri adalah keharusan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran diri. Ingatlah bahwa roda kehidupan selalu berputar. Ada saat kita bahagia, tetapi ada juga saat kita sedih. Media sosial bukanlah tempat untuk lari dari kenyataan, karena seburuk apapun hidup di dunia nyata, itu akan menjadi fakta. Tidak ada yang lebih bodoh daripada mereka yang suka mengurusi kehidupan orang lain dan tidak memperhatikan diri mereka sendiri. Mereka yang melakukannya telah membuktikan diri mereka tidak ada artinya dan tidak bernilai.